Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, welcome to English class for grade 11, semester 1, 2021. With me, Mrs. Leni Hidayati, and we will learn about the first chapter, suggestion to do or not to do something. Before I start my lesson, let me introduce myself. My name is Mrs. Leni Hidayati. You can call me Mrs. Leni. I live in Wonogiri and I have 2 children. They are 10 years old and 8 years old. Bagi yang sudah mengenal dan yang belum, untuk informasi saja ya. Next, what's on this chapter? Nah, di chapter pertama ini kita akan belajar tentang how to ask a suggestion. Bagaimana menanyakan saran pada teman. How to give a suggestion. Bagaimana memberi saran. To do or not to do. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. And how to respond a suggestion. Bagaimana merespon atau menjawab sebuah saran. Nah, what is suggestion? Suggestion means a plan or idea or action put forward for consideration. Jadi saran adalah sebuah rencana atau ide atau ungkapan yang disampaikan untuk bahan pertimbangan. Jadi boleh atau tidak boleh dilakukan oleh yang diberi saran. Suggestion can be in form of solution, plan, idea. Jadi sebuah saran bisa berbentuk sebuah solusi dari masalah, plan atau rencana yang akan dilakukan, atau ide atau semacam saran atau ide ya, apa yang harus dilakukan. What to say it? Ya, bagaimana menanyakan sebuah suggestion atau recommendation, sama ya artinya. What do you think I should do? Nah, kalian bisa mencatatnya dengan mempost, mencari translate-nya di kamus. What do you think I should do? Apa yang kamu pikir aku harus lakukan? What should I do? Apa yang harus kulakukan? Do you have any suggestion? Apa kau punya saran? Should I? Haruskah aku? Ini tergantung apa yang ingin dia apa yang dia ingin ungkapkan ya. I need your suggestion. Saya butuh saranmu. Can you recommend? Bisakah kau sarankan? Jadi arti suggestion sama recommend itu hampir sama ya artinya. Give me suggestion, please. Tolong beri saran ya. Kamu bisa mencatatnya dengan memberi translate di sebelah kanannya. Ways to give suggestion. Nah, ini yang akan kita pelajari materi pokok hari ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan let's dan verb bentuk 1. Let's di sini artinya ayo. Ini sebuah plan ya atau rencana. Misalnya, I'm bored. Saya bosan. Lalu teman atau orang kedua mempunyai saran, let's go to the beach. Ayo pergi ke pantai. Kalian perhatikan habis let's adalah go. Go ini adalah verb atau kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja bentuk pertama adalah kata kerja yang belum ditambah apapun, belum ditambah ing, ed maupun s. Jadi bentuknya bukan going, bukan
goes, bukan went, tapi berbentuk dasar ya. Verb 1 adalah verb atau kata kerja dasar. Misalnya, what should I do tomorrow? Sarannya, let's do the homework. Ayo kita kerjakan PR. Ini semacam ajakan atau rencana yang berupa saran juga untuk melakukan sesuatu. Yang kedua pakai should dan verb 1. Artinya seharusnya. Misalnya ada temanmu yang kesakitan. You should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kita lihat habis should adalah go. Bentuk pertama, you should buy the car. Misalnya ada yang butuh saran kalau ke sekolah atau pergi ke tempat kerja selalu terlambat. Kamu seharusnya membeli mobil agar lancar seperti itu. Yang ketiga menggunakan had better plus verb 1 juga, sebaiknya. You had better study harder. You had better stay at home. Nah, kamu sebaiknya. I feel sick. Saya merasa sakit ini, tidak sehat. You had better stay home. Kamu sebaiknya tinggal di rumah saja. Kita juga bisa menggunakan kalimat tanya dengan awalan why don't you. Artinya kenapa kamu tidak. Plus verb 1 juga. Why don't you go to the doctor? Misalnya ada yang teman kalian sakit, lalu ada sarannya menggunakan why don't you, maka bentuknya seperti ini. Yang kelima, sambil dicatat ya, kalian bisa mempost how about, artinya bagaimana kalau. Nah, kalau how about ini diikuti dengan verb bentuk ing, jadi bentuknya going bukan go. How about going to the beach? How about buying a new novel? Jadi ketika kita memberi saran, kita lihat bentuknya seperti apa yang ingin kau buat. Kalau pakai why don't you, let's, should, kalian ikuti verb 1. Tapi kalau menggunakan how about dan what about, nah yang artinya bagaimana kalau, itu diikuti verb ing. What about going to the doctor? What about buying the car? Nah, yang artinya bagaimana kalau. Kalian juga bisa menggunakan pengandaian, misalnya if I were you, I would, verb 1. If I were you, I would go to the doctor. Jika saya adalah kamu, saya akan pergi ke dokter. Kalian juga bisa menggunakan langsung I suggest. I suggest that you should. Saya sarankan, nah cuma diawali dengan I suggest ya. Kalimat selanjutnya sama. Bagaimana respond to suggestion? Ada accepting suggestion dan refusing suggestion. Bila kalian menerima saran, kalian bisa menggunakan that's a good idea. Itu ide bagus. Alright, singkat ya, atau okay, good, right, bisa pilih salah satu. That sounds like a good suggestion. Itu sepertinya bagus ya, sound, terdengar, sepertinya kedengaran bagus sarannya. That's for the suggestion. Terima kasih sarannya. Nah, ini banyak digunakan ya. Yes, I guess I should. Ya, saya kira saya harus melakukannya. Yes, you're right. Ya, kau benar. Bagaimana kalau menolak? No, I don't think so. Saya pikir tidak begitu. Nah, kalian boleh ya menolak saran dengan beberapa ekspresi yang kita sampaikan ini. I don't think we would. Saya pikir kita tidak harus melakukannya. No. Let's, misalnya ada yang nyaran, let's go to the beach. No, let's go to the mall dan sebagainya. Ini penolakan dan diikuti saran selanjutnya. Oh, I don't think it is necessary. Saya pikir itu tidak perlu. Misalnya kamu terlihat sakit, disarankan untuk pergi ke dokter, lalu kamu menolak. I think I can't do it. Saya pikir saya tidak bisa melakukannya. No, I disagree. Saya tidak setuju. Ini yang
bisa kalian pelajari hari ini ya. Jadi silakan dicatat lagi. Nah, bagaimana menanyakan saran dan artinya, lalu bagaimana memberi saran dengan berbagai kalimat, dan bagaimana merespon saran, baik menolak maupun menerima. Oke, ada beberapa cultural awareness, ini bagaimana cara sopan santun atau adab di luar negeri ya. Kalian bisa baca, dan untuk materi hari ini silahkan write the material yang kita sampaikan tadi dan answer the question on your notebook di buku catatan kalian ya. Buku tugas dikumpulkan sewaktu-waktu, nanti ada pengumuman entah minggu depan atau minggu berikutnya. Yang penting dikerjakan, dicatat. Nanti kalau ada pengumuman mengumpulkan, tinggal mengumpulkan ya. Give your suggestion based on the picture below. Silahkan, ada beberapa foto yang menanyakan saran what should I do dengan tema masing-masing. Oke, silahkan mengerjakan. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.